Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Dinda Siti Khadijah sebagai moderator di sini. Saya Ufta Puspita Putri Ramdhani sebagai pewawancara. Saya Sonia. Saya Imran Ramdan sebagai anggota. Saya Timothy Malik sebagai ketua. Kami di sini dari kelompok 6 akan mewawancarai Pak Oon sebagai narasumber tentang materi peran koperasi di zaman Soeharto untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia. Pertama, bagaimana peran koperasi di era Soeharto dalam mendukung perkembangan ekonomi dan sektor di pertanian di Indonesia? Baik, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk memenuhi tugas kalian sebagai generasi muda untuk menggali sejarah ya. Jadi sejarah penting ini kaitannya dengan koperasi barangkali ya. Ini di zaman Orde Baru. Ya, tadi apa pertanyaannya? Sekali lagi, bagaimana peran koperasi di era zaman Orde Baru Soeharto ya, dalam menunjang pertanian apa tadi ya, kaitannya dengan pertanian ya oke. Jadi dasar hukumnya dulu ya. Jadi koperasi ini sudah lama berdiri di Indonesia itu sejak zaman Orde Lama yang dikritis oleh Dr. Andes Muhammad Hatta kira-kira tahun 68 gitu ya. Nah, berkembang pesat di zaman era Orde Baru zaman Soeharto itu bahkan dasar hukumnya yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 ya, seperti kalian sudah mungkin belajar di mana ini di PPKN ya, itu dasar hukumnya. Nah, di zaman Soeharto itu koperasi ini berkembang pesat ya, karena dijadikan soko guru itu artinya sebagai landasan ekonomi bagi kerakyatan ya, bagi rakyat Indonesia yang memerlukan sekali modal misalnya di bidang pertanian, modal di bidang perdagangan dan sebagainya, itu kan perlu modal gitu. Nah, maka koperasi ini yang tumbuh kembangkan, digalakan gitu ya. Karena kalau pinjam ke rentenir ya zaman dulu juga sudah mulai ada, sekarang apalagi bertambah ada istilah bank emok dan sebagainya ya. Zaman Orde Baru itu ada lintah darat, ada sebagainya yang kalau kita pinjam berlipat-lipat bunganya. Nah, dengan adanya koperasi ini akan meringankan beban ekonomi masyarakat gitu. Jadi di mana-mana tumbuh itu. Nah, sampai di pedesaan itu ada istilahnya KUD, Koperasi Unit Desa, barangkali kalian sudah mendengar ya. Nah, sampai sekarang juga sebenarnya masih ada gitu ya. Cuma barangkali istilahnya sudah bergeser gitu, Koperasi Unit Desa itu. Nah, di sana itu menyediakan segala macam, di antaranya itu kalau pertanian menyediakan pupuk, pestisida. Nah, pupuk pestisida waktu itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Subsidi ini artinya bahwa harganya misalnya ini 10.000 1 kilo, nanti oleh pemerintah itu disubsidi misal 5.000, masyarakat hanya membeli 5.000 misalnya begitu. Nah, itu namanya disubsidi gitu ya. Dan zaman Soeharto itu banyak subsidi selain minyak bumi, minyak tanah, bensin, sebagainya. Nah, di bidang pertanian bekerja sama dengan koperasi unit desa itu dikembangkanlah itu ya, istilahnya memperoleh pupuk dengan harga murah, memperoleh pestisida dengan mudah, sehingga para petani tenang ya dalam berusaha. Nah, karena pupuknya ada, pestisidanya ada, bibitnya juga ada, terus nanti hasilnya itu dijual juga lewat koperasi gitu. Nah, jadi bagi dulu ada koperasi tanaman pangan, ada koperasi tanaman keras dan sebagainya gitu ya. Jadi masing-masing koperasi itu tumbuh berkembang di zaman Orde Baru sangat besar sekali gitu. Terutama itu yang bidang pertanian. Tadi kan pertanyaan yang pertama gitu ya. Barangkali itu. Lanjut pertanyaan kedua, apa dampak program-program koperasi yang diinisiasi oleh pemerintah Soeharto terhadap masyarakat, pedesaan, dan pertanian? Baik,
dampaknya ya. Ini sangat pesat sekali ya. Jadi dengan adanya koperasi ini, apalagi zaman dulu Pak Presiden Soeharto itu rutin ya ke tiap pedesaan itu dia datangi mengontrol langsung perkembangan pertanian gitu ya, koperasi pertanian dan segala macam gitu. Nah, dulu dibentuklah semacam kelompok apa kerja itu, kelompok petani, kelompok koperasi di desa-desa itu. Nah, jadi dikontrol langsung tidak hanya oleh menteri tapi oleh presidennya sendiri Pak Soeharto, sehingga layak Pak Soeharto itu dulu dikenal dengan Bapak Pembangunan dulu ya. Nah, memang itu awal cikal bakal koperasi pertanian kita maju pesat itu di zaman Orde Baru sampai Indonesia itu swasembada pangan. Itu barangkali nanti ada pertanyaan mengenai swasembada pangan. Jadi Indonesia itu bisa menjual pangan itu sampai ke luar negeri gitu ya, beras, hasil pertanian yang lain gitu. Kita menjual ke luar negeri, bukan sebaliknya mengimpor, tapi justru kita menjualnya ke luar negeri. Itu sangat berkembang pesat. Kenapa tadi? Karena tadi itu ya, jadi salah satu triknya zaman Pak Harto itu mengkolaborasikan antara pertanian dengan koperasi, perdagangan dengan koperasi. Jadi koperasi itu segala macam, istilahnya tadi soko guru masyarakat itu. Jadi ya, dengan adanya itu koperasinya maju pesat, pertaniannya juga bagus, hasilnya sehingga kita bisa bersuasembada pangan itu. Itu zaman suatu kira-kira tahun 78 lah mungkin itu, karena gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa implikasi dari program koperasi terhadap kondisi politik di Indonesia? Implikasi terhadap bidang politik. Ya, kita serang aja berarti ya. Zaman Soeharto juga modal asing itu masuk ke Indonesia ya, istilahnya kapitalis. Ya, artinya pengusaha asing itu masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Seperti misalnya dia modalkan di bidang pertanian, dia buatkan semacam perusahaan-perusahaan yang menjual pupuk, menjual pestisida, kemudian dia ambil hasilnya itu ke asing gitu, ke luar negeri gitu ya. Nah, tapi dengan modal asing ini tidak menutup diri. Dia zaman Soeharto juga membuka diri. Oke lah, Kemon dengan adanya modal asing menanamkan di Indonesia boleh silahkan, tetapi dengan catatan tadi ya, bekerja sama dengan koperasi. Jadi Pak Presiden Soeharto itu dulu mengkolaborasikan antara modal asing itu dengan koperasi. Silahkan beri modal koperasi, nanti koperasi memodali rakyat gitu ya. Nah, jadi implikasinya tadi modal asing bisa jalan di Indonesia gitu ya, cuma tidak jadi mayoritas gitu ya, tidak artinya segala-galanya modal asing gitu ya. Ya, istilahnya kapitalisme itu, tetapi koperasi lah yang didahulukan gitu, bukan modal asing gitu ya. Nah, ini jadi kaitannya dengan politik Presiden Soeharto pada waktu itu menurut saya sudah bagus, jadi tidak mengedepankan modal asing tapi justru mengkolaborasikan, silahkan bekerja sama antara modal asing dengan koperasi dimodali oleh modal asing gitu, tetapi tetap ada kontrol dari pemerintah gitu. Itu saya kira begitu. Apa implikasi dari adopsi model koperasi di masa Soeharto terhadap kondisi ekonomi Indonesia? Apa implikasi dari model adopsi model koperasi bagi masyarakat Indonesia gitu ya. Baik. Jadi ini koperasi ini kalau ke belakangnya gitu ya, ini idenya Pak Muhammad Hatta itu kalian sudah kenal dari sejarah itu ya. Nah, bersambung gitu dengan setelah Orde Lama ini berhenti, maju Orde Baru oleh Soeharto ini mana diadopsi langsung gitu ya, disambut baik. Nah, jadi dijadikan model di mana-mana gitu ya koperasi ini. Bahkan banyak dari luar negeri, misalnya dari Asia Tenggara lah gitu, kalau Malaysia, Singapura gitu, itu melihat kemajuan ekonomi Indonesia pada waktu itu maju pesat. Jadi ada semacam persatuan
persekutuan antar presiden di Asia Tenggara ini mengadopsi koperasi ini untuk diterapkan di Malaysia, di Singapura. Singapura pada waktu itu memang tidak terlalu antusias. Malaysia lah yang terdekat, Brunei Darussalam gitu ya. Itu saudara-saudara kita yang itu langsung mengadopsi model-model koperasi yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang sudah mulai maju pesat ke Malaysia, lebih maju lagi daripada kita sebenarnya ya. Kalau menurut saya sekarang koperasinya ada penurunannya ke sininya. Nah, karena modal asing yang mendominasi gitu ya. Ini terbalik gitu di zaman Soeharto itu. Nah, itu jadi kebijakan yang dulu diberikan oleh Soeharto karena kejatuhan Orde Baru waktu itu ya. Orde Baru itu konotasinya kalau dosen politik adalah Golkar gitu, jatuh, berdirilah partai yang baris berkuasa sekarang. Nah, itu jadi mulai tereduksi, mulai berkurang gitu ya. Koperasinya berkurang. Ini lebih banyak mendatangkan modal asing di mana-mana, termasuk juga ke BDSA yang dimasuk-masukkan gitu ya. Nah, jadi koperasinya sudah mulai menurun. Jadi dengan ini juga arah politik itu ada kaitannya dengan arah politik kita yang kejatuhannya Laksana Soeharto digantikan dengan istilahnya yang sekarang pemerintahan yang sekarang, jadi sudah mulai berkurang gitu. Ya, gitu. Ada lagi? Pertanyaan yang terakhir, bagaimana peran koperasi berubah setelah jauhnya rezim Soeharto pada tahun 1998 dan perkembangan koperasi di era pasca Soeharto? Ya, kita bisa katakan bahwa setelah lengsernya Pak Soeharto kurang lebih tahun 8 ya, itulah lahirlah Orde yang baru ini, reformasi ya, istilahnya dulu reformasi. Sebenarnya saya mengharapkan reformasi ini di segala bidang memajukan kesejahteraan masyarakat, itu yang utama yang dinanti-nantikan masyarakat. Tetapi ya kenyataannya jauh panggang dari api kalau bahasa Indonesia nama, jadi jauh dari harapan. Ternyata kita itu lebih banyak didominasi oleh modal-modal asing. Seperti ada dilihat, kalian lihat sekarang di mana-mana modal asing itu ya, di bidang industri gitu, di bidang perhubungan, jalan tol itu asing semua ya. Terus di bidang konstruksi juga asing gitu. Termasuk modal-modal yang berkembang di masyarakat ini tidak lepas dari pengaruh kapitalisme dari asing gitu. Ekonomi sekarang misalnya berdiri misalnya, bukan saya anti mall dan sebagainya ya, itu bagus, tapi cuma ini seolah-olah mematikan ekonomi masyarakat. Jadi ada beberapa mall di desa-desa gitu ya. Nah, sementara pasar, warung yang tradisional ini mati ya, seperti kita lihat sendiri gitu ya. Nah, ini karena kita terlalu banyak bergantung pada modal asing. Itu dampak negatifnya barangkali. Sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada Bapak Sama-sama. atas waktu luangnya untuk membantu memenuhi tugas kami, yaitu tugas sejarah Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.